Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Ni'matani maghbunun fihima katsirum minan nas, as-sihhah wal faragh." Dua nikmat kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang biasanya dilupakan oleh sebagian besar manusia. Apa dua nikmat itu? Dua nikmat itu adalah nikmat kesehatan dan nikmat luangnya waktu. Dua nikmat ini yang seringkali kita tidak menyadari bahwa sehat dan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan karunia yang besar dari Allah untuk hamba-hambanya. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Seluruh manusia diberikan jatah waktu yang sama oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu sehari semalam kita diberi waktu oleh Allah 24 jam. Masing-masing kita sama, dalam sehari semalam kita memiliki waktu 24 jam. Hanya yang membedakan adalah batas akhir daripada waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dalam menjalani waktu yang 24 jam ini, ternyata masing-masing orang lain di dalam menghadapi atau melakukan, mensyukuri atau melaksanakan atas waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang di dalam waktu 24 jam itu dia bisa mengurus dirinya sendiri, mengurus pekerjaannya, mengurus, bahkan bisa mengurus negaranya. Tetapi ada juga yang diberi waktu 24 jam itu dia tidak mengurusi apa-apa, bahkan dia tidak mampu untuk mengurusi dirinya sendiri. Oleh karena itu, ikhwan wal ahwat rahimakumullah, banyak yang menyadari nikmat itu dengan melakukan kebaikan-kebaikan yang disebut dengan amalan solihan, amal-amal yang baik. Mengapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengkaitkan waktu yang berharga itu dengan isi yang ada di dalamnya, dengan iman wa amilus solihat, dengan keyakinan, dengan amaliyah-amaliyah iman dan amal-amaliyah solihat yang bisa terkait dengan amaliyah secara sosial. Amanu adalah ibadah secara ritual. Terjadi keseimbangan, manusia yang bisa memanfaatkan waktu itu dibagi menjadi dua persoalan tersebut. Yaitu waktunya digunakan untuk ibadah dalam rangka iman dan bersosial, ibadah sosial dalam rangka wa'amilus solihat. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Ada yang memanfaatkan waktu itu untuk mengasah kemampuannya, memotivasi dirinya sendiri sehingga dia menjadi orang yang kehidupannya baik di dalam kehidupan waktunya. Sementara ada orang lain yang tidak perhatian dengan waktunya, waktu dibiarkan pergi begitu saja tanpa adanya kemanfaatan atau karya-karya yang dilakukannya. Beruntunglah bagi orang yang
diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memanfaatkan waktu itu. Ikhwanul ahwat rahimakumullah. Pernahkah kita merenung bahwa waktu itu begitu cepat berlalu? Kadangkala kita tidak sadari, tiba-tiba saja usia kita sudah tua. Tiba-tiba saja kita sudah memiliki cucu. Tiba-tiba saja rambut kita sudah mulai memutih semuanya. Tiba-tiba saja gigi kita mulai tanggal satu persatu. Tiba-tiba saja kita diberikan surat cinta dari Allah Subhanahu wa taala berupa sakit dan lain sebagainya. Ternyata waktu yang kita telah jalani ini sebenarnya sudah lama tetapi terasa begitu singkat. Mengapa? Karena kita tidak menyadari, tidak sadar akan perjalanan waktu, tetapi manakala kita memiliki kesadaran dengan menggunakan waktu itu sebaik-baiknya, maka waktu itu akan terasa begitu membahagiakan di dalam perjalanan hidup kita. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Kalau kita merenungkan perihal tentang waktu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala ini, maka kita akan menyadari bahwa jadi apa diri kita pada saat ini? Jadi apa diri kita pada waktu ini adalah hasil daripada apa yang telah kita lakukan pada waktu yang lampau. Saya ulangi sekali lagi bahwa jadi apa kita pada saat ini, pada waktu ini adalah hasil daripada apa yang telah kita kerjakan pada waktu yang lampau. Tetapi akan jadi apa kita di masa yang akan datang ditentukan dengan apa yang kita lakukan pada saat ini, pada waktu ini. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Itu adalah hukum alam, sunnatullah. Apa yang kita kerjakan akan menuai hasil. Mungkin bisa saya gambarkan seperti ini. Ada teman kita yang sekarang jadi dokter, spesialis umpamanya. Mengapa saat ini dia menjadi seorang dokter? Karena di waktu yang lampau dia telah belajar secara akademis ilmu-ilmu kedokteran dan sekarang dia menjadi seorang dokter. Para wakil talqin, para kiai. Tentu saat ini menjadi kiai adalah akibat dari perbuatan yang dilakukan pada waktu yang lampau. Dia mau nyantri, dia mau berguru, dia mau mengkaji ilmu agama, akhlaknya baik, sehingga mereka dipanggil kiai oleh masyarakat setempat. Oleh karena itu, ikhwan wal ahwat rahimakumullah. Jadi apa kita di masa yang akan datang adalah ditentukan apa yang kita perbuat pada saat ini. Pada hari ini. Pada kehidupan itu adalah saat ini. Waktu ini. Oleh karena itu, kalau kita menyadari bahwa waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan nikmat yang penting, maka kita akan menggunakannya waktu itu untuk melakukan hal-hal yang penting. Tidak melakukan hal-hal yang sia-sia. Karena kita menyadari bahwa waktu itu adalah penting, maka kita akan melaksanakan sesuatu yang penting. Melaksanakan sesuatu yang penting bersama orang-orang yang penting.
Karena kita memiliki kepentingan. Kepentingan sejati kita, kepentingan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwanul akhwat rahimakumullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan bahwa banyak orang yang terlena dari dua nikmat ini, nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Oleh karena itu, saya menghimbau kepada diri saya pribadi khususnya, dan semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Mari kita bersama-sama memanfaatkan waktu ini sebaik-baiknya. Sering kita mendengar ungkapan bahwa waktu itu laksana pedang. Waktu itu laksana pedang. Kalau pedang itu digunakan dengan cara yang baik, maka pedang itu akan menghasilkan manfaat. Kalau kita melakukan karya-karya, pekerjaan-pekerjaan yang baik, mengisi waktu kita, maka kita niscaya akan mendapatkan manfaat-manfaat dari kebaikan kita. Dan orang-orang akan banyak menyesal manakala dia begitu disadarkan bahwa dirinya telah mengabaikan waktu, nikmat waktu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan menyesal pada akhirnya. Yang namanya menyesal tentu saja datangnya di akhir. Sebab kalau datangnya di awal itu bukan penyesalan, tapi pendaftaran. Oleh karena itu, ikhwanul akhwat, sebelum kita menyesal nantinya, mari kita gunakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, khususnya yang diingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang sehat dan waktu luang yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita. Segera kita melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk diri kita. Segera kita lakukan hal-hal yang bisa menyelamatkan kita. Segera kita lakukan hal-hal yang bisa membahagiakan kehidupan kita. Kehidupan dunia ini hatta kehidupan di akhirat nanti. Karena di dalam kehidupan dunia ini kita memiliki batas waktu yang telah disampaikan, diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yaitu di dalam surat Yunus ayat 49. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la amliku li nafsi dharran wala naf'an illa ma syaa Allah. Likulli ummatin ajal. Idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sya'atan wa la yastaqdimun." Katakan Muhammad, kata Allah. Katakan Muhammad bahwa diri ini tidak bisa menolak mudarat dan mendatangkan manfaat kecuali atas kehendak dari Allah. Likulli ummatin ajal. Setiap umat memiliki batas waktu. Idza jaa ajaluhum, dan apabila batas waktu itu sudah datang, fala yastakhiruna sya'atan wa la yastaqdimun, tidaklah bisa diakhirkan ataupun diajukan. Ikhwanul akhwat rahimakumullah, saat ini kita sedang menuju ke sana. Menuju ke titik batas waktu. Bagaimana kalau kita tiba-tiba sampai di titik batas waktu itu sedangkan kita tidak melakukan apa-apa? Bagaimana kalau kita sampai di titik batas waktu itu, kita belum berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana di ujung batas waktu itu kita belum mengenal
mengenal Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ikhwan wal akhwat rahimakumullah, kita masih diberikan kesempatan, kesehatan dan waktu luang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berfastabiqul khairat, mengisi waktu-waktu itu dengan kemanfaatan untuk orang lain dengan melakukan ibadah keimanan dan amilus solihat. Karena orang yang beriman dan beramal solihat di dalam mengisi waktu-waktunya, dia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu telah dijanjikan oleh Allah sendiri di dalam Al-Qur'an. Mudah-mudahan dengan dipertemukannya kita kepada pengersah Abah Awas adalah merupakan satu petunjuk bahwa kita ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengisi waktu-waktu kita dengan ibadah dan muamalah. Semoga senantiasa kita dibersamai oleh mursyid kita, dibersamai oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.